Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 213 dan Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah faba'asallahu an-nabiyyina mubassirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fimal khalafu fih wa ma ikhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayinatu baghyan bainahum fahadallahu allazina amanu limahtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha'u ila syiratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Manusia itu dahulunya satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang perselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang perselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh perbuatan yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia.
Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain perdagangan, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebar Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah ditemukan Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gua Talu. 2. Perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Awal mula agama Islam berada di Indonesia sebenarnya melalui proses yang panjang. Salah satunya prosesnya melalui perdagangan. Berdasarkan sejarah, Islam masuk wilayah Indonesia sejak abad ke-2, dibuktikan dengan hijrahnya para pedagang asal Keulan pada abad ke-7. Mereka mengalami perkembangan yang cukup pesat saat bekerja sama dengan Cina. Dalam teori Gujarat yang berasal dari India-Indonesia, dibawa oleh para pedagang Muslim sekitar abad ke-13 Masehi. Islam masuk ke wilayah Indonesia dalam lama-kelamaan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Dalam teori Makkah, masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim asal Arab pada abad ke-7 Masehi. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia berdasarkan wilayah. 1. Sejarah perkembangan Islam di bagian utara Sumatera. Ada teori tersendiri mengenai bagaimana agama Islam masuk ke sana. Salah satunya adalah dimulai pada saat abad ke-7 Masehi, berdirinya kerajaan Buddha. Pada masa itu, kerajaan Buddha adalah Sriwijaya yang sedang mengalami tekanan karena serangan dari India. Maka tidak ada pilihan lain untuk masuk Islam, ditambah lagi dengan ditemukan batu nisan yang bertulisan Islam. 2. Sejarah perkembangan Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wilayah Jawa yang menjadi penyebaran agama Islam tanpa terkecuali ada 3 provinsi di Jawa. Di Jawa Timur, Islam sudah ada sejak abad ke-11 Masehi. Hal ini dibuktikan terdapatnya makam Fatimah bin Maimun dengan tulisan tahun 1082. Makam orang Islam lainnya di kawasan Majapahit juga ditemukan. 3. Sejarah perkembangan Islam di Jawa Barat. Islam berkembang sangat pesat, terbukti dengan mempercayai adanya roh-roh serta hal yang perlu mereka sembah. Penyebaran agama Islam di tanah Pasunda masuk sejak akhir abad ke-14. Para penyebar Islam di tanah Pasunda begitu semarak. Seperti halnya Syekh Kuro mendirikan pesantren di Karawang pada 1416 Masehi dan Syekh Nurjati mendirikan pesantren di Amparan Jati Cirebon. 4. Daerah lain. Penyebaran Islam pada masanya memang tidak lepas dari sejarah, termasuk di daerah lainnya. Sebelum abad ke-16, belum ditemukan seperti apa sejarah Islam di wilayah Nusantara. Ada 5 strategi yang digunakan sehingga Islam dapat diterima dan berkembang di Indonesia. Kelima strategi dakwah Islam tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perdagangan. Perdagangan menjadi cara pertama dakwah Islam di Indonesia. Cara ini banyak dilakukan oleh para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia pada awal kedatangan mereka. 2. Perkawinan. Para pedagang Muslim yang juga para mubalik menikahi permaisuri atau putri raja dan kaum bangsawan. Hal ini memudahkan tersebarnya agama Islam di kalangan kerajaan. 3. Pendidikan.
Cara ini banyak dilakukan oleh mubalik khususnya para wali songo yang mendakwahkan Islam dengan memanfaatkan tempat menuntut ilmu para biksu agama Hindu dan Buddha yang disebut mandala. Lalu kemudian mandala itu diubah menjadi pesantren untuk mendidik santri. 4. Tasawuf. Dalam tasawuf, ajaran Islam sangat mengedepankan toleransi dengan budaya setempat. Hal ini dapat diketahui dari banyak acara bangunan, penanggalan bahasa dan kesenian budaya lokal yang bercorak Islam. 5. Kesenian. Melalui kesenian yang ditonton, masyarakat mengenal dan menerima Islam dengan baik tanpa paksaan. Hal ini dilakukan wali songo dan para mubalik untuk menyebarkan agama Islam dengan menyisipkan dakwah dan nilai Islam dalam pertunjukan kesenian. Peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Sunan Gresik berperan menyebarkan Islam di Gresik dan sekitarnya. Sunan Ampel berperan dalam berdakwah dan berusaha membimbing rakyat kecil. Sunan Bonang berperan menyebarkan agama Islam di daerah Tuban dan Salem. Sunan Giri berperan menyebarkan agama Islam di daerah Giri. Sunan Derajat berperan menyebarkan Islam di daerah Derajat sekitar Lamongan. Sunan Kalijaga berperan menyebarkan Islam di daerah sekitar Demak. Sunan Kudus berperan menyebarkan Islam di daerah sekitar Kudus. Sunan Muria berperan menyebarkan Islam di daerah Colo lereng Gunung Muria. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, beliau berperan menyebarkan Islam di daerah Banten dan Cirebon. Hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Ada banyak manfaat dari mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Adapun hikmah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 1. Kehadiran para pedagang Islam yang telah berdakwah dan memberikan pengajaran Islam di bumi Nusantara, serta memberikan nuansa baru bagi perkembangan pemahaman atas suatu kepercayaan yang sudah ada di Nusantara ini. 2. Hasil karya para ulama yang berupa buku sangat berharga untuk dijadikan sumber pengetahuan. 3. Jasa Wali Songo telah berhasil dalam hal-hal seperti berikut. A. Menjadikan masyarakat gemar membaca dan mempelajari Al-Quran. B. Mampu membangun masjid sebagai tempat ibadah dalam berbagai bentuk atau arsitektur hingga ke seluruh pelosok Nusantara. 4. Masyarakat Indonesia dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja, serta dibimbing agar menghambakan diri hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Rasa persamaan dan rasa keadilan yang diajarkan Islam mampu mengubah masyarakat Indonesia yang dulunya menganut sistem kasta dan diskriminasi menjadi masyarakat yang setiap anggotanya memiliki kedudukan, hak, harkat, martabat, dan hak-hak yang sama. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 2 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.